Berlatar di masa depan, lebih tepatnya beberapa puluh tahun dari sekarang, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Gray, seorang mekanik sekaligus suami dari seorang wanita karir bernama Asha yang diketahui bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang khusus mengembangkan rekayasa tubuh untuk para tentara yang terluka. Saat ini Gray sedang memperbaiki mobil milik seorang pelanggan yang merupakan owner dari sebuah perusahaan teknologi persis seperti perusahaan tempat Asha bekerja, sehingga Gray meminta sang istri untuk ikut bersamanya mengantarkan mobil tersebut. Barangkali ia bisa melihat-lihat atau nyambung ngobrol dengan pelanggannya tersebut. Tibalah mereka di pesisir pantai dengan dua buah batu besar yang merupakan pintu masuk menuju kediaman si owner. Yang sesampainya di dalam, kita akan diperkenalkan kepada pelanggan Gray sekaligus owner dari sebuah perusahaan teknologi bernama Aaron, pakai R tidak pakai L, yang kebetulan sedang merancang awan buatan yang katanya bisa berguna untuk mengendalikan cuaca supaya tidak hujan di Mandalika. Aaron, I'd like you to meet my wife, Ash. Setelah Gray memperkenalkan Asha, istrinya, termasuk perusahaan tempatnya bekerja, Aaron yang tidak ingin kalah dari perusahaannya pun langsung membuat pernyataan jika perusahaannya jauh lebih berkembang dibandingkan perusahaan tempat Asha bekerja. Hal itu ia buktikan dengan menunjukkan sebuah chip komputer bernama STEM yang merupakan otak buatan sekaligus kecerdasan buatan yang digadang-gadang bisa melakukan segalanya. Selesai dengan Aaron, mereka berdua pun langsung pulang menggunakan mobil Asha yang berbasis smart car atau mobil pintar yang memiliki fitur autopilot atau bisa nyetir sendiri atau di mana hal tak terduga terjadi ketika si mobil pintar mengalami trouble yang membuatnya melaju ke jalan yang salah, lebih tepatnya ke jalan kubuh tempat Gray tinggal dulu, dan tiba-tiba tak lama setelah mengalami kecelakaan, muncul 4 pria yang merupakan penjahat yang kemungkinan besar adalah pelaku yang telah meretas mobil pintar Asha. Entah apa alasannya, si ketua penjahat pun ujug-ujug menembak Asha di bagian vital untuk kemudian menembak bagian belakang tubuh Gray yang membuatnya tidak bisa bergerak dan tak berdaya menyaksikan sang istri tewas tepat di depan mata. Dan inilah bajing ireng, loh, dan inilah upgrade. 3 bulan kemudian, masih belum diketahui apa motif keempat penjahat yang telah menyerang dan menewaskan Asha. Gray saat ini hanya terpujur lemah, tak berdaya, duduk di atas kursi roda setelah dokter menyatakan bahwa Gray mengalami kelumpuhan permanen hingga dia menangis bersama sang ibunda. Tak ingin hanya berdiam diri dan terus merasa stres, Gray dan ibunda pun pergi ke kantor polisi untuk menemui seorang detektif kepolisian bernama Cortez yang diketahui merupakan aparat yang ditugaskan untuk mengurus kasus ini sampai beres. Namun sampai detik ini, beliau masih belum menemukan petunjuk tentang keempat pelaku sehingga Gray diminta untuk sabar karena semuanya masih diproses. How can I work with you? I can't even stand. Di rumah, Gray yang tidak bisa hidup tenang pun mulai mengalami depresi hingga dengan sengaja menyuntikkan obat malam sampai overdosis yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang kritis. Beruntung nyawanya masih tertolong tepat saat muncul Aaron yang datang bukan untuk membicarakan bisnis, tetapi untuk menawarinya sebuah solusi yang sangat logis, yaitu memulihkan tubuh Gray seperti semula menggunakan chip komputer yang ditanamkan pada tubuh Gray yang atletis. Tak banyak pikir, Gray langsung menerima tawaran tersebut di mana chip ini sendiri berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan syaraf-syaraf tubuhnya ke sistem saraf pusat otak yang dengan kata lain, Gray akan bisa bergerak kembali, bahkan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan ya, Gray pun bisa kembali berjalan bahkan berlari melebihi kecepatan rata-rata manusia konvensional pada umumnya, di mana Gray diminta Aaron menandatangani kontrak kesepakatan untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun karena proyek chip ini merupakan proyek rahasia yang masih dalam tahap pengembangan.
Tiba di rumah, Gray yang sudah pulih pun langsung melakukan penyelidikan mandiri untuk mencari identitas keempat pelaku yang tepat saat ia sedang mengamati rekaman video kejadian. Tiba-tiba... May I point something out? Ya, ada suara yang muncul di dalam kepalanya yang ternyata itu adalah STEM, chip komputer kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam tubuhnya dan sudah menyatu dengan sistem syaraf otaknya, persis seperti Jarvis atau Google Assistant. STEM berperan sebagai pelayan yang akan melayani Gray terhadap apapun yang ingin ia lakukan dengan tubuhnya, yang dengan kata lain, Gray dapat melakukan apapun dan menguasai apapun secara otodidak tanpa harus melewati proses pembelajaran. Dengan adanya STEM sekarang, Gray bisa langsung menemukan petunjuk berupa tato pada lengan salah satu pelaku, di mana STEM meminta izin untuk meminjam tangan Gray untuk menggambarkan tato tersebut pada secari kertas yang berkat akses STEM ke seluruh data yang ada, ia bisa langsung mengetahui alamat lengkap pemilik tato tersebut. Address 414 Citrus, New Crown. Tak ingin buang waktu, Gray langsung meluncur ke alamat si pelaku dengan masih menggunakan kursi roda untuk mengantisipasi kecurigaan orang di sekitar. Yang setelah situasi sudah aman, Gray langsung masuk ke dalam rumah si pelaku untuk mencari petunjuk. Tapi tiba-tiba muncullah si pelaku yang kembali lebih cepat sehingga Gray akhirnya ketahuan dan nyaris mati kehabisan nafas, sehingga tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan STEM dengan mengizinkannya untuk mengambil alih dan... Beberapa hari kemudian, setelah Gray dan STEM menghabisi si pelaku dengan cara yang brutal, jasadnya terlihat sedang diotopsi dengan Cortez yang menemukan begitu banyak implan komputer yang tertanam di dadanya, lengkap dengan mekanisme senjata api yang juga tertanam di lengannya, yang sepertinya senjata itulah yang juga digunakan pada saat para pelaku membunuh Asha pada insiden 3 bulan yang lalu. I want to show you what I found when I opened them up. Cortez pun menyelidiki rekaman video drone yang berada di sekitaran wilayah tersebut dan menemukan Gray sedang pergi menuju tepat ke arah rumah si pelaku, sehingga ada indikasi jika Gray lah tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Kembali ke Gray yang ditegur oleh Aaron perihal aksinya yang di luar izin. Rupanya terdapat alat pelacak yang ditanam di tubuh Gray, sehingga kemanapun ia pergi, Aaron pasti akan mengetahuinya, sehingga Gray diminta untuk jangan bertindak gegabah, apalagi sampai melibatkan pihak kepolisian. Putting you back in a wheelchair for life. Tak menggubris peringatan Aaron, Gray yang berambisi untuk menemukan sisa 3 pelaku terakhir pun langsung meluncur ke sebuah bar sesuai petunjuk yang ia temukan di rumah si pelaku pertama. Yang setibanya di dalam, Gray yang lumpuh pun dengan terang-terangan menceritakan tentang insiden perampokan 3 bulan lalu dan dengan sengaja mengaku baru saja membunuh 1 dari 4 pelaku, sehingga muncullah satu pria berbadan tinggi besar bernama Tolan yang sekonyong-konyong menyeret Gray ke dalam toilet dan meminta mereka yang ada di bar untuk diam dan tak mencampuri urusannya. I'm temporarily blocking your pain receptors. Dengan cepat STEM memblokir sinyal rasa sakit ke otak, sehingga ketika Gray dibanting dan dilukai dengan pisau, ia tidak bisa merasakan apa-apa, bahkan untuk getek sekalipun. Yang tepat saat Tolan mengaku ikut dalam perampokan malam itu, Gray langsung memberikan izin kepada STEM untuk mengambil alih tubuhnya dan tiba-tiba... Hai. Ya, Tolan dan kawan-kawan sama sekali tidak punya kesempatan menang melawan seorang Gray yang punya backingan kecerdasan buatan, di mana Gray langsung menginterogasi Tolan dan berhasil mendapatkan sebuah nama, yaitu Fish, yang katanya menjadi ketua sekaligus dalang di balik insiden yang terjadi pada malam itu. Tak lama, STEM pun memberitahu jika Aaron saat ini sedang mencoba mematikannya dari jarak jauh, sehingga sebelum itu terjadi, STEM menyarankan Gray untuk segera pergi ke sebuah lokasi apartemen yang menjadi tempat tinggal seorang hacker yang diketahui mampu meretas chip dalam tubuhnya agar Aaron tidak punya akses jarak jauh lagi.
Dalam perjalanan menuju apartemen si hacker, Gray terus menuliskan kode sesuai yang disebutkan STEM, yang mana kode tersebut nantinya akan dipakai oleh si hacker untuk meretas chip dalam tubuhnya. Yang tepat saat sudah sampai di depan pintu si hacker, Aaron pun mematikan STEM dari jarak jauh sehingga membuat Gray seketika menjadi lumpuh, sehingga satu-satunya harapan sekarang hanyalah si hacker yang diketahui mata duitan. Tepat di saat bersamaan kita akan melihat si ketua atau dalang di balik kematian Asya yang bernama Fish yang datang untuk memeriksa jasad Tolan, di mana Fish ini ternyata dilengkapi juga dengan implan komputer super canggih yang membuatnya bisa memeriksa memori terakhir dari Tolan, sehingga Fish akhirnya mengetahui tentang Gray dan tahu di mana dia sekarang. Goodbye, soldier. Sebelum pergi, kita akan diperlihatkan sedikit kemampuan Fisk yang sepertinya akan menjadi lawan seimbang untuk Gray ketika ia membunuh pemilik bar dengan cara yang cukup unik, yaitu dengan bersin. Bersin yang menyimpan ingus berteknologi tinggi, karena ingus di sini bukanlah ingus lengket konvensional pada umumnya, melainkan ingus yang terdiri dari ribuan nanobot yang bisa masuk ke dalam saluran pernafasan dan merusak organ dari dalam. Kembali ke Gray yang baru selesai diretas oleh si hacker, butuh waktu beberapa menit sebelum STEM online kembali, yang tepat di saat bersamaan muncullah Fisk dan anak buah yang datang untuk membunuh Gray, sehingga si hacker yang tak ingin terlibat pun memilih untuk pergi meninggalkan Gray yang masih ngerumpuyuk tidak berdaya. You packing up shop? What do you mean, see? What do you say? Celakalah Gray ketika STEM tak kunjung online, padahal Fix sudah ada di depan mata siap untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba ya, Gray berhasil melarikan diri berkat STEM yang sudah mengambil alih, di mana rekan Fish terus mengejar sampai ke atap, sehingga tak ada pilihan bagi Gray untuk membunuhnya selain menggunakan implan senjata yang terdapat pada lengan si pelaku itu sendiri. Sementara itu, Fish terlihat menyadari kedatangan dua petugas yang sedang menuju ke lantainya, yang lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan teknologi canggih yang sepertinya hampir seluruh bagian tubuh Fish ini telah diganti dengan implan komputer yang membuatnya mampu melihat secara tembus pandang, sehingga naas bagi kedua petugas tersebut yang harus mati di tangan si Fish ini. Gray sendiri terlihat sudah berada di rumah bersama sang ibunda tepat saat ada Cortez yang datang untuk memastikan keterlibatan Gray dalam kasus kematian para pelaku yang masih dengan alasan yang sama, yaitu lumpuh. Cortez tidak bisa mendesak lebih jauh karena secara logika mustahil orang lumpuh bisa melakukan serangkaian aksi balas dendam yang bahkan sulit dilakukan oleh orang normal sekalipun. Setelah Cortez pergi, Gray mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya yang tiba-tiba bergerak sendiri tanpa perintah, termasuk sistem yang bertindak tanpa izin atau perintah langsung darinya, yang ternyata kode yang ia tuliskan dan dimasukkan oleh si hacker tidak hanya memblokir sinyal jarak jauh Aaron, tetapi juga telah menghapus sistem keamanan, yang berarti STEM saat ini bisa mengambil alih tubuh Gray sepenuhnya tanpa perlu izin, tanpa perlu perintah, alias dikendalikan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan yang celakalah Gray ketika ia tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. STEM yang saat ini sedang mengambil alih pun langsung membawa Gray menuju tempat tinggal Fish untuk membantu Gray membalaskan kematian Asya, di mana Cortez diam-diam mengikutinya dari belakang, namun berhasil dicegah dengan cara membuatnya mengalami kecelakaan. Tibalah Gray di kediaman Fish, yang akhirnya terungkaplah jika tujuan Fish pada insiden malam itu bukanlah perampokan, melainkan Gray itu sendiri. Fish telah dibayar oleh seseorang untuk menembak tulang belakang Gray agar mengalami kelumpuhan, dan Asya itu hanyalah bonus untuk lebih mendramatisir suasana.
Dan ya, terjadilah pertarungan antar dua manusia yang sudah di-upgrade alias sudah ditingkatkan, di mana Fish berhasil memberikan perlawanan seimbang untuk STEM yang merupakan kecerdasan buatan, sehingga Gray mau tidak mau harus menggunakan cara manusia yaitu bacot dengan cara memancing emosi Fish dengan menceritakan tentang adik kandungnya yang tiada lain adalah pelaku pertama yang Gray bunuh di rumahnya, sehingga setelah balas dendam berhasil dituntaskan, alangkah terkejutnya Gray saat baru menyadari jika dalang dibalik ini semua ternyata adalah Aaron. Dialah orang yang telah membayar Fish untuk menembak tulang belakangnya supaya bisa menguji chip komputer STEM ini, sehingga dengan bantuan STEM pula lah Gray langsung meluncur ke tempat Aaron untuk menuntut pertanggungjawabannya. Setibanya di sana, Gray langsung melumpuhkan semua penjaga dan meminta klarifikasi dari Aaron tentang alasan kenapa ia begitu tega melakukan semua ini. Aaron yang belum juga menjelaskan, keburu muncul si Cortez yang ternyata masih hidup dan mengikutinya sedari tadi, yang alih-alih akan menangkap Gray, justru malah nyawa si Cortez lah yang terancam nyawanya karena... Don't touch him! Dan Anda semua yang ada di rumah mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika dalang dibalik ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah STEM. Sejak awal, Aaron dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang ia ciptakan. STEM telah berevolusi menjadi kecerdasan buatan yang ingin memiliki tubuh manusia, ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia, sehingga terpilihlah Gray yang diketahui masih murni alias belum melakukan implan komputer dalam tubuhnya, sehingga dibuatlah serangkaian kejadian dramatis agar STEM bisa menguasai tubuh Gray sepenuhnya. Dan ya, Aaron sebagai pemilik pun harus mati oleh ciptaannya sendiri setelah dianggap berpotensi mengancam eksistensinya di dunia ini, di mana Gray yang sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri pun harus berjuang melawan STEM yang ingin membunuh Cortez. Dan tiba-tiba... ya, Gray pun terbangun di atas ranjang rumah sakit dengan Asya yang selalu setia menunggunya. Ternyata semua yang kita saksikan tadi tidak lebih dari hanya mimpi buruk Gray yang terlalu sering menonton video IQ 7 yang penuh dengan adrenalin dan kebrutalan. Dan jika Anda mempercayai itu semua, Anda sudah salah besar, karena faktanya Gray hanya dijebak masuk ke dalam dunia fantasi, halusinasi, delusi, dunia buatan, dijebak dalam alam bawah sadarnya sendiri untuk membuat ia tetap tenang, sehingga STEM bisa mengambil alih tubuh dan otak Gray tanpa perlawanan dari Gray itu sendiri. Goodbye. Naas bagi Cortez yang harus menjadi korban yang sebenarnya tidak perlu, di mana STEM yang saat ini sudah berhasil meraih tujuan menjadi manusia pun berencana untuk mempelajari caranya menjadi manusia dan bertekad untuk menguasai dunia, sehingga adrenalin yang sebenarnya baru akan dimulai. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah stop memakai Google Assistant. Itu